Berikut adalah kompilasi lengkap buku Ilmu Laduni yang telah disusun dari semua bab yang ada. Ilmu Laduni, Hikmah dan Kebijaksanaan Ilahi. Menemukan cahaya dalam ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Daftar isi. Pengantar Ilmu Laduni. Dasar teologis ilmu laduni dalam Al-Quran dan Hadis. Sumber dan cara memperoleh ilmu laduni. Perbedaan ilmu laduni dan ilmu konvensional. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, studi kasus ilmu laduni. Ilmu laduni dalam kepemimpinan dan etika kehidupan. Membedakan ilmu laduni yang sahih dan klaim yang menyesatkan. Bagaimana seseorang bisa memperoleh hikmah dan kebijaksanaan? Dampak ilmu laduni terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Kesimpulan dan rekomendasi praktis. Bab 1. Pengantar ilmu laduni. 1. Definisi ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diperoleh langsung dari Allah tanpa melalui proses belajar formal seperti membaca, berguru, atau meneliti secara akademik. Istilah ini berasal dari Al-Quran. Dan mereka mendapati seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Al-Kahfi 65. Ayat ini merujuk pada Nabi Khidir yang menerima ilmu langsung dari Allah. Ilmu ini sering dikaitkan dengan hikmah, kebijaksanaan ilahi, dan pemahaman mendalam yang tidak dapat diperoleh dengan cara biasa. 1. Sejarah dan asal-usul istilah ilmu laduni. Istilah ilmu laduni berasal dari kata laduna dalam bahasa Arab yang berarti dari sisi kami. Dalam dunia tasawuf, ilmu ini diakui sebagai ilmu yang diberikan kepada mereka yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah. 1. Perbedaan ilmu laduni dengan ilmu konvensional. 1. Pentingnya ilmu laduni dalam kehidupan. Dalam kehidupan pribadi, membantu memahami ujian hidup dengan lebih bijak. Dalam kepemimpinan dan masyarakat, pemimpin yang memiliki ilmu laduni cenderung lebih bijaksana dan adil. Dalam dunia pendidikan, membantu memahami ilmu dengan perspektif yang lebih luas. Bab 2. Dasar teologis ilmu laduni dalam Al-Quran dan Hadis. 2. Dalil Al-Quran tentang ilmu laduni. Ilmu laduni memiliki dasar yang kuat dalam Islam, terutama dalam Al-Kahfi 65, yang menceritakan kisah Nabi Khidir. Selain itu, ayat lain yang menegaskan ilmu ini adalah: bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian ilmu. Al-Baqarah 282. 2. Hadis-hadis tentang ilmu laduni. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Takutlah kalian terhadap firasat seorang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah." Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu laduni sering muncul dalam bentuk firasat dan pemahaman mendalam yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Bab 3. Sumber dan cara memperoleh ilmu laduni. 3. Ketakwaan dan kebersihan hati sebagai syarat ilmu laduni. Allah berfirman, "Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu." Quran Surat Al-Baqarah 282. Orang yang bertakwa lebih mudah mendapatkan ilham, firasat tajam, dan pemahaman mendalam tentang kehidupan. 3. Hubungan ilmu laduni dengan zikir dan ibadah. Zikir dan tadabbur Al-Quran membuka jalan menuju hikmah. Salat malam, tahajud, membantu membersihkan hati. Puasa sunnah menenangkan jiwa dan menjernihkan hati. Bab 4. Perbedaan ilmu laduni dan ilmu konvensional. Keduanya saling melengkapi, bukan bertentangan. Bab 5. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, studi kasus ilmu laduni. 3 peristiwa yang menunjukkan ilmu laduni Nabi Khidir. Merusak perahu untuk melindungi pemiliknya dari raja yang zalim. Membunuh seorang anak karena ia akan tumbuh menjadi durhaka. Memperbaiki tembok agar harta anak yatim tetap terjaga. Pakupin pelajaran, tidak semua hal dapat dipahami dengan logika manusia biasa. Bab 6. Ilmu laduni dalam kepemimpinan dan etika kehidupan. Intan biru kecil, bagaimana ilmu laduni membentuk pemimpin bijaksana?
Umar bin Khattab dikenal dengan firasatnya yang tajam. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan kebijaksanaan spiritual dalam perang. Bab 7. Membedakan ilmu laduni yang sahih dan klaim yang menyesatkan. Lampu putar mobil polisi ciri ilmu laduni palsu. Mengklaim bisa meramal masa depan dengan pasti. Meminta bayaran tinggi untuk membuka ilmu. Bab 8. Bagaimana seseorang bisa memperoleh hikmah dan kebijaksanaan? Tanda centang tebal 2 langkah-langkah mendapatkan hikmah. Ketakwaan dan ibadah. Membaca dan memahami Al-Quran. Belajar dari pengalaman hidup. Bab 9. Dampak ilmu laduni terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Tanda centang putih tebal dampak positif ilmu laduni. Membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Meningkatkan kesabaran dan ketawakalan kepada Allah. Bab 10. Kesimpulan dan rekomendasi praktis. Pakupin kesimpulan utama. Ilmu laduni adalah karunia Allah yang tidak bisa diperoleh dengan cara biasa. Ilmu ini melengkapi ilmu konvensional, bukan menggantikannya. Api semoga buku ini menjadi sumber ilmu yang bermanfaat. Api.